Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Awalia Mukti. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini sekarang saya mencoba untuk menjelaskan beberapa teori perkembangan kognitif anak menurut pendekatan teoris yang biasa. Semoga menyimak sampai akhir ya. Perkembangan kognitif pada anak dengan pendekatan siang biasa. Sekarang kita akan membahas yang pertama itu masa kanak-kanak sendiri ya. Masa kanak-kanak itu apa sih? Masa kanak-kanak itu adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Nah, apa sih masa anak-anak itu memiliki perkembangan anak kan? Nah, perkembangan anak itu apa? Perkembangan anak adalah bagaimana si kecil mengalami perubahan yang mengacu pada perubahan biologis, psikologis, serta emosionalnya. Perkembangan biologis pada masa-masa ini itu berjalan dengan pesat, tetapi secara sosiologis si anak masih sangat terikat oleh lingkungan serta keluarganya. Selanjutnya, perkembangan kognitif sendiri itu merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget ada 4 tahap yang berlangsung. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Tahap ini tuh berlangsung dari umur 0 hingga 1,5 tahun. Selanjutnya tahap yang kedua ada praoperasional. Tahap ini berlangsung dari umur 1,5 tahun hingga 6 tahun. Nah, selanjutnya itu ada tahap operasional konkret. Tahap ini tuh berlangsung dari usia 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya yang terakhir, tahap keempat, yaitu tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung usia 12 tahun ke atas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Nah, tahap ini itu artinya kemampuan kognitif anak itu masih terbatas dalam gerakan fisik. Tahap ini anak mulai mempelajari dunia itu dengan panca indera dan pergerakannya dalam mengenali lingkungan mereka. Keadaan ini tuh merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Jangan lupa ya, tahap ini itu berlangsung 0 sampai 1,5 tahun. Selanjutnya ada tahap praoperasional. Tahap yang kedua. Nah, pada tahap ini anak mulai memiliki yang namanya egosentrisme. Apa sih egosentrisme? Egosentrisme itu anak di mana anak itu melihat dunia lingkungannya itu dari sudut pandang mereka, dari kehendak dirinya. Nah, cara berpikir anak pada tingkat ini tuh bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama itu ada transductive reasoning, yaitu bagaimana cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif, tapi tidak logis. Yang kedua, ada ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, ada animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Lalu ada yang keempat, artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Lalu yang kelima ada perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat atau mereka dengar. Selanjutnya yang keenam ada mental experiment, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Berarti anak di sini tuh mulai mencoba mencari jawaban nih. Misal apa yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang sangat kecil, permasalahan yang mudah sekali, dan mereka mencari persoalan untuk itu, jawaban persoalannya. Nah, selanjutnya ada
Concentration yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Selanjutnya ada yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Tahap ini anak bisa menginterpretasikan simbol-simbol dan menggunakan logika mereka. Walaupun terkadang salah, mereka juga mulai berpikir abstrak nih. Dan nilai-nilai egosentrisme yang ada di mereka itu mulai berkurang dan mereka dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang selanjutnya ada operasional formal. Tahap ini periode anak ini dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Tahap ini juga anak memiliki kemampuan berpikir abstrak, memahami bentuk argumen, dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen. Tahap ini tuh usia 12 tahun ke atas ya, jangan sampai lupa. Nah, di sini Piaget itu percaya bahwa kita itu sebagai manusia mengalami keempat tahap tersebut, walaupun dilalui dalam usia yang berbeda. Setiap tahap itu dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Jadi, mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun ada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada juga anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berpikirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.